Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Sagita Fiti Rahmawati dari Win Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Fisika. Nah, siang ini saya akan menjelaskan atau menerangkan yang materinya zat dan karakteristik. Nah, adik-adik tahu nggak apa arti itu dari zat? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau dipikir-pikir ya, zat itu adalah suatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi apa? Ayo, zat yang sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Baik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan PPT-nya ya. Nah, kalian bisa lihat kan zat dan karakteristik. Sini nama saya Sagita Fitirmati. Next. Nah, di sini saya menganalisis buku dari Pak Widodo dan menyesuaikan buku yang sangat sesuai dengan silabus. Lanjut. Nah, peta konsep dari materi dan zatnya. Nah, di sini ada zat dan karakteristik, yang mana zat ini terbagi menjadi 3, yaitu ada zat padat, zat cair, dan gas. Dan di sini ada materinya, lalu di sebelah sini ada sifat fisika dan kimianya. Di mana materi ini terbagi menjadi 3, yaitu zat tunggal, campuran, dan pemisahan. Nah, dari sifat fisika dan kimia memiliki 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di zat tunggal ini ada unsur dan senyawa, dan di materi campuran ini ada homogen dan heterogen. Dan homogen ini terbagi menjadi 3, yaitu larutan asam dan basa, lalu yang kedua indikator, dan yang ketiga garam. Nah, di sini kan ada pemisahan campuran, yang mana pemisahan campuran itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama filtrasi, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga destilasi, yang keempat kromatografi, dan yang terakhir sublimasi. Lanjut. Nah, di mana di sini tuh ada yang pertama materi zat padat, cair, dan gas. Yang mana zat padat itu seperti kayu ya, nih. Gambarnya maaf kurang jelas kayaknya ya. Ada kayu, benda padat pun nggak hanya zat kayu saja. Ada banyak, kayak misal, ayo apa? Ada yang tahu? Kursi, ya itu terbuat dari kayu juga ya. Pokoknya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada zat cair, yang mana bisa air, terus minyak. Lalu yang ketiga ada gas, yaitu yang ada di dalam balon nih, gas ya. Atau bisa di tabung oksigen tuh ada gas. Nah, di sini ada zat padat, yang mana zat padat itu sesuatu zat yang mempunyai volume dan bentuk tertentu serta partikel sangat rapat, tidak bergerak dengan bebas. Nah, seperti contoh nih ada batu bata atau kayu atau kerikil itu dinamakan zat padat. Lalu yang kedua ada zat cair, yang mana suatu zat yang memiliki volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Partikelnya lebih renggang dan dapat bergerak bebas namun terbatas. Seperti nih zat air itu ya air minum, air mineral, minyak, itu bisa disebut zat cair. Lalu ada zat gas, yaitu suatu zat yang tidak mempunyai volume dan bentuk serta jarak antar partikelnya sangat renggang dan dapat bergerak sangat bebas, seperti CO2. Lalu ada gas oksigen, lalu ada balon isi yang di tube itu loh guys. Terus ada tabung gas. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanyakan? Apa sudah jelas? Baik, kalau misalkan adik-adik sudah jelas, saya akan lanjut.
Nah, di sini masuk ke materi yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu ada zat tunggal, yang mana zat tunggal itu memiliki dua, yaitu unsur dan senyawa. Lalu ada campuran, yaitu memiliki dua, yaitu homogen dan heterogen. Nah, yang pertama ini ada zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa, yaitu unsur terbagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan yang kedua unsur non logam. Contohnya aluminium atau logam. Yang pertama logam, yang pertama aluminium, aurum, argentum, kalsium, cuprum dan ferum dan masih banyak lagi. Dan lalu yang kedua non logam. Yang pertama itu ada contohnya oksigen. Nah, oksigen itu non logam. Lalu ada nitrogen, karbon, sulfur dan hidrogen dan masih banyak lagi. Lalu di sini ada perbedaan logam dan non logam. Yang mana logam itu yang pertama berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Lalu yang kedua dapat ditempa dan diregangkan. Lalu yang ketiga konduktor listrik dan panas. Nah, pada perbedaan non logam itu ada yang berwujud cair, padat dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Lalu non konduktor atau kecuali grafit. Nah, sampai sini adik-adik udah paham? Kalau ada ingin yang ditanyakan, tanyakan saja ya. Lanjut ke senyawa, yaitu merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih, yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya yang pertama ada air. Mengapa? Unsur menyusunnya adalah oksigen dan hidrogen. Yang kedua ada natrium klorida. Kenapa? Unsur menyusunnya adalah klorin dan natrium. Sampai sini sudah paham? Kalau misalnya penjelasan saya agak cepat atau kecepatan, tanya aja, bilang aja ya. Lanjut. Nah, di sini ada materi campuran yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya air coklat, air sugar, teh manis, air kopi, terus apa lagi? Ini lagi puasa, marjan bisa. Terus lalu apa lagi? Es buah bisa. Nah, lanjut. Jenis-jenis campuran. Yang pertama ada homogen dan homogen, yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya seperti zat pelarut dan zat terlarut. Contohnya ada asam, yaitu jeruk. Nah, selain jeruk apalagi ayo? Dan ada basa, yaitu obat mah. Nah, itu termasuk basa ya. Lalu yang kedua ada indikator, yang mana contohnya alami dan buatan. Dia bisa alami dan bisa buatan. Kalau misalnya dialami itu sama-sama disebutkan indikator. Lalu ada garam, yaitu NaCl atau garam dapur. Nah, dalam dapur itu disebut NaCl ya. Jangan sampai lupa, ingat. Lalu ada heterogen, di mana campuran yang dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarut. Contohnya kloroid dan yang kedua suspensi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut menjelaskan materi selanjutnya, penjelasan selanjutnya, maaf. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Lalu di sini ada perbedaan sifat yang sebelumnya ada di grafik ya. Itu ada unsur, senyawa, dan campuran. Nah, perbedaan sifat dari unsur ini ada 3, yaitu zat tunggal, yang kedua tidak dapat diuraikan, lalu yang ketiga terdiri dari satu jenis atom. Sebelumnya itu saya sudah sebutkan ya, contohnya apa saja. Lalu ada senyawa. Perbedaan dari sifat senyawa yaitu ada 4,
Yang pertama, zat tunggal. Yang kedua, dapat diuraikan. Yang ketiga, tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Lalu yang keempat, perbandingan massa zat, penyusunnya tetap. Jadi itu perbandingan zatnya itu penyusunnya tetap, nggak berubah-berubah atau nggak bisa diubah-ubah. Lalu ada campuran. Yang pertama ada sifatnya campuran, ya tentu dong, soalnya kan namanya campuran, pasti juga campuran. Lalu yang kedua, dapat diuraikan. Lalu yang ketiga, tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Lalu yang keempat, perbandingan massa zat, penyusunnya tidak tetap. Maksud tidak tetap ini dia bisa berubah-ubah atau dapat kita ubah sifatnya ya. Lanjut. Nah, di sini ada pemisahan campuran yang mana merupakan metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk menjernihkan air dan pembuatan garam. Lalu metode pemisahan campuran antara lain itu ada filtrasi atau penyaringan ya. Lalu yang kedua ada sentrifugasi, Lalu yang ketiga ada sublimasi, yang keempat ada kromatografi, dan yang terakhir ada distilasi. Nah, lanjut di sini ada sifat fisika dan kimia zat. Nah, sebelum saya lanjut ke materi yang sifat fisika dan kimia zat, apakah adik-adik ingin bertanya? Ayo, ada pertanyaan. Kalau tidak paham, mohon tanyakan biar kalian itu paham. Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke. Fokus ya, fokus. Di sini ada sifat fisika dan kimia zat, yang mana fisika itu merupakan sifat yang berkaitan dengan keadaan fisika atau zat. Contohnya, titik, didih, dan beku, dan masih banyak lagi contoh lainnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu ada yang kedua, kimia, merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah dan sukarnya zat tersebut secara kimia. Dia itu sifatnya yang berhubungan dan mudah untuk dicampurkan. Ya, seperti itu kayaknya. Lalu selanjutnya, nah ini ada perubahan fisika dan kimia. Maaf, ini hanya kurang. Perubahan fisika dan kimia. Nah, di sini tuh ada pertama perubahan dalam fisika, di mana tidak terbentuk zat yang jenisnya baru. Dia tidak bisa terbentuk kalau misalnya zatnya berjenis baru. Lalu yang kedua ada reversible, dan yang ketiga tidak terjadi reaksi kimia. Di mana-mana perubahan fisika itu dia tidak bisa berubah menjadi perubahan kimia, karena ya fisika ya tetap fisika. Reaksinya tetap fisika, tidak berubah-ubah atau tidak akan terjadi reaksi perubahan pada kimia. Lalu di sini ada perubahan kimia, di mana terbentuk zat yang jenisnya baru. Nah, zat kimia ini terbentuk zat yang jenisnya baru itu dia memiliki zatnya masih baru gitu, masih baru dipakai lah gitu kan. Terus ada irreversible. Lalu ada terjadi reaksi kimia ditandai dengan pembentukan gas, endapan warna, dan perubahan. Dimana reaksi kimia ini dia bisa berubah-berubah, entah itu warnanya kah, rasanya kah, bentuknya kah, pokoknya reaksi kimia ini berubah-ubah. Misal apa ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kayak misal air putih kita tetesin dengan tinta hitam, dia akan berubah warna kan. Nah, itu perubahan pada reaksi kimia. Lalu pada air putih kita kasih gula atau garam, lalu kita aduk campur. Nah, maka
dia itu akan berubah rasanya apa tidak? Berubah kan? Entah itu kalau misalnya kita campurkan garam, maka dia akan berubah menjadi air asin. Nah, lanjut next. Contoh perubahan fisika. Nah, di sini udah ada ya. Saya mengambil beberapa contoh perubahan pada fisika. Yang pertama itu es, yang berwujud pada jika dibiarkan di tempat terbuka akan berubah menjadi cair. Nah, coba kalian bisa tes ya adik-adik. Jika es batu kalian taruh di gelas dan diamkan di suhu ruang, dia akan terjadi mencair kah ataukah beku kah? Ayo, pasti dia akan berubah menjadi cair kan? Sama, itu namanya perubahan pada fisika. Lalu yang kedua ada air, jika dipanaskan akan berubah wujud menjadi uap. Nah, nih contohnya kalian yang suka masak air atau minumnya pakai air yang dimasak. Nah, itu kan kalian memasak airnya itu dengan mendidih kan. Nah, lama-lama itu air akan menghasilkan uap kan. Nah, itu disebut perubahan fisika. Lalu yang ketiga ada kayu dibuat menjadi meja. Nah, itu perubahan pada fisika. Misal kayu diubah menjadi kursi, masih banyak lagi kan, kursi, meja, lemari ya kan. Terus lalu ada contoh lain, tanah liat kita ubah menjadi kendi ya kan. Terus apalagi teko. Nah, itu perubahan pada fisika. Lalu yang keempat ada kapur barus, jika dibiarkan di tempat terbuka akan menyumblin menjadi gas. Nah, kalau kalian ingin tahu nanti kita praktek ya. Itu kapur kalau misalnya kita diamkan di suhu terbuka atau suhu ruang ya kan, dia akan menyumblin menjadi gas. Kenapa? Maaf. Ya karena dia memiliki perubahan fisika. Makanya itu kapur barus akan berubah wujud atau menjadi nyumblin menjadi gas, berubah menjadi gas kan. Lanjut, ada contoh perubahan pada kimia. Nah, nih. Yang pertama ada pembusukan. Misal kalian menyimpan buah pisang nih kan, contohnya buah pisang lah. Selain buah pisang, misal nasi. Nah, nasi kalau misalnya kalian diamkan beberapa hari, itu nasi akan membusuk apa tidak? Itu nasi akan berjamur apa tidak? Nah, itu namanya perubahan kimia. Selain nasi atau buah-buahan ada misalnya sayuran. Kalau misalkan sayuran kalian simpan untuk beberapa hari di kulkas kah atau di ruang suhu kah, maka itu akan membusukkan. Nah, itu namanya perubahan pada kimia. Lalu yang kedua ada pembakaran, seperti misal kalian membakar kayu. Nah, itu akan berubah menjadi arang kan. Nah, itu namanya perubahan kimia. Contoh lagi, selain kayu kalian bisa membakar apa? Kertas, ya. Kertas jika kalian bakar maka akan berubah menjadi abu. Nah, itu namanya perubahan pada kimia. Nah, lalu ada pengkaratan. Misal nih, pasti dong di rumah kalian ada kayak misalnya pagar atau benda yang terbuat dari besi. Nah, itu dia kalau misalkan kena cahaya matahari terus sering terkena air terus menerus, maka akan berubah menjadi berkarat atau karatan kan. Nah, itu dinamakan perubahan pada kimia. Mengapa? Karena besi itu tuh kalau misalnya di terus-terusan terkena sinar matahari, terus-terusan terkena air, dia akan berubah menjadi karat, tapi bisa dirubah menjadi ulang lagi. Lalu ada peragian, di mana peragi itu kayak misalnya peragian tape. Nah, tape itu kalau misalnya dikasih ragi dia nggak bakal menjadi tape. Singkong dikasih ragi tuh dia bakal menjadi singkong ini kan tape.
Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti saya akan kasih tugas ya buat kalian. Tolong dikerjakan dengan teliti, dengan jawaban yang benar. Dan ya nggak apa-apa kalau misalnya jawabannya melenceng dari penjelasan saya tadi. Pakailah bahasa kalian masing-masing dalam menjawab pertanyaan saya atau tugas saya. Dah, sampai sini kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya undur diri. Bila ada kata yang melenceng atau yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada kata yang benar, itu mungkin datang dari Allah. Dan tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa untuk membaca buku, belajar, dan kejarlah cita-cita kalian. Oke? Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.